Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada lanjutan praktikum digital forensik. Nah, kali ini kita masih membahas tentang tahapan dalam melakukan digital forensik. Nah, pada pertemuannya kita sudah melakukan identifikasi, kemudian evidence akuisisi. Nah, pada evidence akuisisi kita menggunakan FTK Measure. Nah, pada tahap selanjutnya kita akan melakukan analisis. Nah, pada tahap analisis ini kita akan menggunakan software yang berbeda dari sebelumnya, yaitu kita menggunakan software autopsi. Nah, sebelum kita masuk ke praktikumnya, mungkin ada penjelasan singkat tentang apa saja yang akan kita lakukan pada proses analisis. Pada proses analisis, barang bukti yang telah kita peroleh atau yang sudah kita lakukan imaging pada FTK Measure akan kita analisis menggunakan autopsi. Nah, pada proses autopsi inilah disebut dengan proses analisis. Oke, ada beberapa hal yang harus kita cermati di dalam analisis agar mendapatkan bukti-bukti yang kita inginkan. Selanjutnya, kita mungkin bakal masuk langsung ke dalam contoh eh, investigasi. Di sini memiliki sebuah flash disk yang berukuran 16 GB. Nah, kita asumsikan ini adalah flash disk barang bukti yang kemudian akan kita ubah menjadi file image berbentuk RAW ataupun E01 atau AFF menggunakan aplikasi FTK Imager. Nah, sebelum kita mengeksekusinya, kita bakal membuat sebuah simulasi. Oke, di sini kita ada beberapa file yang akan kita kopikan ke dalam flash disk. Nah, di sini bisa dilihat flash disknya masih kosong. Nah, kita coba kopikan file bahan untuk investigasi kita. Di sini ada 5 file yang masing-masingnya berbeda ekstensinya. Sebelum kita mengeksekusi ke dalam FTK Imager atau membuat imagingnya, kita bakal melihat terlebih dahulu hash-nya. Apa itu hash? Hash itu untuk mengecek keabsahan dari sebuah file. Oke, kita cek satu-satu menggunakan hash kalkulator. Teman-teman bisa mendownloadnya di internet. Caranya, kita cukup mengambil file yang akan kita hash. Nah, contohnya sebentar. Di flash disk bahan kemudian indeks. Nah, kita masukin calculate. Ini ada beberapa hashnya. Kita ambil aja yang MD, bebas mau ngambil MD5, SH1 atau di sini kita coba ngambil MD5-nya saja. Oke, kita copy. Nah, kita masukkan ke dalam data. Ini adalah hash yang sebelum diautopsi. Kita copy, oke. Lanjut file lainnya, sampel Excel. Kita calculate, oke, kita ambil hashnya, kita copy. Oke, sudah selesai kita mengambil hashnya. Artinya di sini file index.jpg memiliki ukuran 4,17 KB, kemudian memiliki hash yang awalnya adalah ini. Nanti kita bakal cek apakah hashnya berubah atau tidak. Jika berubah, berarti file ini sudah ada modifikasi. Bisa jadi file ini bisa dibuka ataupun dia bakal korup atau tidak bisa dibuka. Oke, kita asumsikan bahwa di sini file si pelaku atau korban memiliki file ini, 5 ini. Kemudian si pelaku atau menghapus file ini. Kita coba. Ini kita simulasikan sebagai pelaku. Dia menghapus si file dengan melakukan delete permanen, yaitu shift delete. Sehingga tidak ada file di dalam flash disknya.
flash disknya menjadi kosong. Sekarang kita asumsikan kita sebagai seorang investigator. Kita ingin memeriksa isi dari flash disk. Seorang penyelidik atau investigator tidak boleh membuka si flash disk ini. Dia harus mengcopy atau melakukan bitstream image. Pada pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan. Nah, dia harus membuat kopian dari si flash disk. Dia tidak boleh membuka isinya secara langsung. Bagaimana caranya? Oke, langsung aja kita buka ke FTK Imager-nya. Silakan dibuka FTK Imager-nya. Seperti kemarin, Abang sudah jelaskan cara membuat evidence-nya. Ada cara cepat supaya kita tidak perlu membuat satu persatu. Caranya, klik file, kemudian create this image. Karena flash disk kita merupakan perangkat eksternal, kita pilih physical drive. Oke, next. Kemudian pilih si flash disk, yaitu yang di bawah. Oke, finish. Seperti biasa kita add. Kemudian di sini kita memilih sebagai raw. Next. Misal case number 01, evidence 001, barang bukti misalnya. Examine Mr. Nah, notes identifikasi file. Oke. Kita next saja, kemudian kita pilih tempatnya. Oke, di sini di D saja. Bikin folder baru, forensik. Kita oke kan, nama filenya BB flash disk. Barang bukti flash disk. Kita finish, kemudian kita start aja. Kita tunggu hingga proses imagingnya selesai. Proses ini akan mengcopy seluruh file yang ada di dalam flash disk. Perlu diingat bahwa pada saat imaging, dia bakal memproses semua isi dari flash disk. Walaupun di sini flash disknya terlihat kosong, akan tetapi dia bakal tetap membaca 16 GB. Dia bukan membaca data yang terpakai, tapi si kapasitas flash disknya yang bakal dibaca. Oleh karena itu, prosesnya akan memakan waktu yang lumayan lama, jadi tergantung perangkat kita. Di sini perangkat Abang sudah cukup memadai sehingga prosesnya agak cepat. Untuk proses ini tergantung pada spesifikasi komputer masing-masing. Oke, setelah kita melakukan imaging menggunakan FTK Imager, keluarlah hasilnya seperti ini. Name-nya, nama file imagingnya ini, kemudian ini hash-nya. Oke, kita simpan aja.